Hadirin waktu iman jamaah rahimakumullah, pada kesempatan singkat yang berbahagia ini izinkan Al-Fakir menyampaikan suatu judul pada kesempatan ini adalah perspektif Al-Quran orang-orang yang rugi dan orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ditanya apakah kita pengen disebut orang yang rugi, tentunya siapapun orang yang cerdas akalnya tidak mungkin pengen menjadi orang yang rugi. Taruhlah dia seorang pengusaha, kalau rugi berarti ketika dia modal ya taruhlah 2 juta, berarti kurang dari 2 juta dia mendapatkan uang yang dia dapatkan, berarti dia termasuk orang yang rugi. Kalaupun dia seorang pegawai sudah beberapa lama gitu, berapa tahun tidak menaik jabatan dan sebagainya, pasti itu dikatakan rugi. Dan itu normal saja, itulah pandangan dari manusia yang disebut dengan kerugian. Tapi ternyata para jamaah sekalian, kalau kita melihat ya, membaca dalam Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang orang yang rugi itu berbeda. Yang pertama, kelompok orang yang rugi adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, firmankan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang al-khasirun, yaitu orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari sama-sama kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu penyakit, yang penyakit ini nauzubillah min zalik ya, ketika ada dalam diri seseorang itu apapun amal kebaikan yang dia lakukan, ketika dia memiliki keyakinan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la habita amaluh, maka akan dihapus. Kalau di pandangan manusia memang orang baik, tetapi ternyata karena tidak memiliki keimanan dan meyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kemusyrikan yang ada dalam dirinya, maka hilanglah amal tersebut. Maka ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalnya banyak di dunia ini ya, tapi tidak ada dasar dalam dirinya keimanan, bahkan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya itu adalah sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, golongan orang yang rugi adalah selain dia memiliki kesyirikan, yaitu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa ya anak Adam yaitu Qabil dan Habil, ya Allah kisahkan ya potongan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatawa'at lahu nafsuhu qatla ahihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nafsu Qabil ya mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah rahimakumullah, biasanya setiap kebaikan itu tantangannya adalah diri kita pribadi, yaitu dorongan untuk tidak melakukan ataupun hawa nafsu yang menggoda akan dirinya. Hari ini saja sebenarnya enaknya itu kalau habis mandi kita enaknya istirahat sambil mungkin nonton dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk hadir di sini, dan kita tahu bahwa ayat tentang Jumatan adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hadir, maka tentunya siapapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dialah orang-orang yang tersesat, dan pada ujungnya ya dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, media sekarang bisa membuktikan ya bagaimana terkadang di luar nalar kita ya, ayah bisa tega-teganya menghilangkan nyawa anaknya, atau sebaliknya anak bisa menghilangkan nyawa ayah dan ibunya, menghilangkan tetangganya, menghilangkan karirnya, padahal itu adalah merupakan hal yang sepele ya, karena bukan akal sehat yang dia ikuti, tetapi adalah hawa nafsunya yang
ada dorongan dalam dirinya, pada ujungnya dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manage hawa nafsu itu adalah dengan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu siapakah ya orang-orang yang beruntung? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran, berikan penjelasan dalam Al-Qur'an. Ya, ini juga mungkin sering dibacakan oleh imam dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Mu'minun ya, ayat pertama sampai ayat kedua. Inilah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka kita berusaha ya untuk menjadi orang-orang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Jelas. Ini menggunakan kata qad yang artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Aflaha itu kalau bahasa santri itu ismu tafdil. Menggunakan ismu tafdil artinya arti yang lebih. Kalau dalam bahasa Indonesia itu superlatif. Kalau bagus lebih bagus gitu ya. Kalau jelek lebih jelek. Ini aflaha, orang yang paling beruntung. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti itu bagi orang yang beriman, tentunya ya hal yang benar, tidak mungkin beda dengan apa yang diucapkan oleh manusia. Kalau Allah mengatakan pasti benarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung. Tadi lawan orang rugi, siapa mereka? Al mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Maka kita berusaha, berupaya hadir kita di sini ini dalam rangka kita menegakkan apa yang disebut dengan iman yang sebenarnya. Karena dulu ketika Rasulullah SAW ya, ada yang menyatakan bahwa saya sudah beriman ya, tapi kata Rasulullah SAW, kau belum beriman, kau baru berislam. Karena iman itu adalah tidak hanya cukup di lisan saja, maka tidak tiga faktor yang harus dibuktikan. Ya, iqtiqadu bil qalb. Jadi keyakinan yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqraru bil lisan. Lisannya mengucapkan, dan yang terpenting adalah wal amalu bil arkan ataupun wal amalu bil aqdo. Jadi dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Hari ini kita membaca, kita mendengar bahwa pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu wajib. Kita tidak hanya meyakini bahwa pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu wajib, tapi kita bersama-sama kita hadir di sini. Inilah bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Insya Allah.